Hai semuanya, balik lagi ke channel aku. Kali ini aku mau membahas tentang rumus if. Jadi if ini digunakan untuk mencari kategori atau uji logika tertentu. Jika persyaratannya memenuhi, maka dia akan menghasilkan nilai true. Jika tidak memenuhi, maka dia akan menghasilkan nilai false. Nah, terus di sini operator perbandingannya ada banyak. Ada sama dengan, besar dari, kurang dari, besar dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Kita langsung aja ke rumusnya. Di sini aku punya if tunggal. Oke, dari judulnya aja if tunggal, otomatis if ini cuma hanya satu dan mempunyai logical testnya juga satu dan dua kondisi. Kondisi true dan kondisi false. Nah, kita lihat di sini sudah ada keterangannya. Jika jumlah nilai besar dari sama dengan 150, maka dia lulus. Jika tidak, maka dia gagal. Nah, 150 ini merupakan logical testnya. Jika dia benar, maka dia akan menghasilkan value if true lulus. Jika dia salah, maka dia akan menghasilkan value if false gagal. Rumusnya sama dengan if kurung buka logical test nilai besar dari sama dengan 150. Kita klik nilai atau bisa diketik aja E3 besar dari sama dengan 150 koma. Oke, di sini aku pakai koma karena komputer aku menyarankannya untuk pakai koma. Lalu value if true, nilai jika benar, maka dia lulus. Kutip lulus, kutip koma. Oke, teman-teman, di dalam rumus if ini, jika kita bertemu dengan satu kata atau kita bertemu dengan huruf, maka kita harus menyisipkan dua kutip. Ini harus diapit oleh kutip. Jika tidak, maka akan menghasilkan error. Oke, ini kan jika E3 bisa jadi sama dengan 150, maka dia lulus. Jika tidak, maka dia gagal. Kurung tutup, lulus. Oke, kita baca lagi rumusnya. Jadi rumusnya itu adalah sama dengan jika nilai besar dari sama dengan 150, maka dia lulus. Jika tidak, maka dia gagal. Jangan lupa pakai kutip. Kita lanjut ke rumus kedua. Di sini if bertingkat. If bertingkat ini fungsinya untuk mengelola suatu nilai demi untuk mendapatkan kriteria yang sesuai. Jadi dari judulnya aja bertingkat, otomatis if-nya itu lebih dari satu. Nah, di sini aku punya 5 if. Jika nilai besar dari sama dengan 90, maka A. Jika nilai besar dari sama dengan 80, maka B. Jika nilai besar dari sama dengan 70, maka C. Besar dari sama dengan 60, maka D. Besar dari sama dengan 50, maka E. Yang ini diabaikan dulu. Nah, ini rumusnya sama dengan if kurung buka logical test. Jika nilai diketik, koma, jika nilai besar dari sama dengan 90, koma, maka A. Kutip A. Ingat ya teman-teman, setiap kita ketemu huruf atau bacaan, kita harus pakai kutip. Setelah itu koma, value if-nya kita masukin lagi, karena kan ini bertingkat. If kurung buka logical test, klik koma, besar dari sama dengan 80,
koma, maka dia kutip B, kutip, koma, if, kutip, logical test, klik, besar dari sama dengan 70, kutip, C, kutip, koma, sekarang yang D, nilai besar dari sama dengan 60. Jika if besar dari logical test ketik, koma, besar dari sama dengan 60, koma, D, koma. Nah, untuk yang terakhir, yang E ini kita langsung tulis aja kutip, E kutip. Jadi ini disimpannya di posisi value if false. Jadi maksudnya adalah ketika persyaratan ini tidak terpenuhi semua, maka dia akan langsung menghasilkan nilai E. Jadi nilai E yang terakhir ini tidak usah pakai if, langsung tulis E aja. Lalu kita pakai kurung tutup 1, 2, 3, 4. Oke, teman-teman, kurung tutup di sini disesuaikan dengan banyaknya if ya. Ini kan ada 1, 2, 3, 4. Langsung enter. Oke. Tarik. Nah, udah beres. Kita lihat ya, jika nilai besar dari 90 maka A, 92 A, 80 B. Paham ya? Nah, sekarang kita ke rumus yang kedua. Rumusnya masih sama seperti yang tadi, cuma ini nanti kita pakai luar biasa, baik, cukup, gagal, gagal. Jadi jika nilai besar dari 90 maka dia luar biasa. Ini rumusnya kita cukup pakai 4 if aja, dan yang terakhir nanti kita masukkan gagal. Caranya sama dengan if, buka, logical test, yang nilai 80, besar dari sama dengan 90, kutip, luar biasa, koma, kutip, koma. Lalu kita ke if, lagi if kedua, buka, nilai, klik, nilai 80 besar dari sama dengan 80, kutip, baik, kutip, koma, if, kurung buka, nilai lagi, besar dari sama dengan 70. Besar dari sama dengan 70, kutip, cukup, kutip, koma, lalu yang D, if, kurung buka, besar dari sama dengan 60, kutip, maka dia gagal, kutip, koma. Oke. Jika yang ini tidak terpenuhi semua, maka dia value if false-nya gagal, kutip, gagal, kutip. Oke, kurung tutupnya kita pakai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Atau sampai kurung tutupnya berwarna hitam. Ini kan berubah nih, warna hijau, warna ungu, sampai warna hitam. Nah, lalu setiap kita bertemu dengan rumus, ini kan rumus pertama, rumus keduanya luar biasa. Jadi kita harus menyisipkan koma. Dan jangan lupa setiap ada huruf ataupun tulisan, kita harus pakai kutip, diapit kutip, lalu enter. Tinggal scroll ke bawah.
Kita cocokkan ya. 80 itu adalah baik. 50 itu adalah gagal. Oke, next ke soal selanjutnya. Oke, di sini aku udah punya rumus if and. Nah, rumus if and ini digunakan untuk mencari suatu logika di mana persyaratannya itu harus terpenuhi semua, maka dia akan menghasilkan nilai value benar. Jika salah satu persyaratannya ataupun semua persyaratannya itu tidak terpenuhi, maka dia akan menghasilkan nilai value salah. Oke, jadi di sini soalnya ini kan jika nilai UTS besar dari 80 dan nilai UN besar dari 80, maka dia lulus. Jika tidak, maka dia gagal. Jadi UTS dan UN ini harus di atas 80 agar dia lulus. Rumusnya sama dengan if kurung buka and kurung buka logika tes pertama dari nilai-nilai UTS diklik atau bisa juga ditulis besar dari 80, logical test keduanya nilai UN. Nilai UN-nya diklik, lalu besar dari 80, kurung tutup, value if true-nya. Value if true, jika dia benar maka dia lulus. Jangan lupa pakai kutip 2. Kutip jika dia salah maka dia gagal. Kutip, lalu kita kasih kurung tutup satu aja karena kan ini kurung tutupnya udah warna hitam ya. Dibacanya ini jika dan nilai UTS besar dari 80, nilai UN besar dari 80, maka dia lulus. Jika salah satunya kurang dari 80, maka dia gagal, atau jika keduanya kurang dari 80, maka dia gagal. Intinya, rumus dan ini semua persyaratannya ini harus memenuhi syarat. Di sini syaratnya adalah besar dari 80. Tinggal di enter. Scroll G. Kita lihat ya. 78 ini kurang dari 80, otomatis gagal. Lalu 90 ini lebih dari 80, otomatis dia lolos dan nilai UN-nya bisa dari 80 juga, otomatis dia lolos. Nah, lalu Leni ini gagal. Kenapa? Karena nilai UTS-nya kurang dari 80 dan nilai UN-nya juga kurang dari 80. Lanjut ke yang selanjutnya, fungsi OR. Sama dengan fungsi N, bedanya itu adalah fungsi OR ini jika persyaratannya itu salah satunya memenuhi atau semuanya memenuhi, maka dia akan menghasilkan nilai true. Salah jika keduanya tidak memenuhi persyaratan, maka dia akan menghasilkan false. Oke, kita ke rumusnya. Sama dengan if kurung buka jika nilai ujian kurang dari 70. Oke, nah kita lihat soalnya di sini jika nilai ujian kurang dari 70 atau nilai kerajinan kurang dari 80, maka remedi. Jika tidak, lulus. Berarti di sini dia pakai atau. Rumusnya sama dengan if kurung buka or kurung buka logika tes pertama adalah nilai ujian kurang dari 70. Nilai ujiannya diklik kurang dari 70, nilai kerajinannya diklik kurang dari 80, dari 80 kurung tutup, kutip, value if true-nya bernilai benar. Jika benar maka dia remedi. Kurung tutup lagi, kurung tutup, jika dia salah maka dia lulus. Kurung tutup,
Kurung tutupnya di sini pakai satu aja. Kenapa? Karena ini tadi sudah dikurung tutup dan ini sudah berwarna hitam kurung tutupnya. Nah, ini cara bacanya. Jika atau P3 kurang dari 70, K3 kurang dari 80, maka remedi. Nah, berarti jika nilai ini bisa di atas 70 dan nilai keracunan bisa di atas 80, maka dia akan lulus. Nanti scroll ke bawah. Oke, kita buktikan. 87 di atas 70, 90 di atas 80, maka dia lulus. Nilai ujian 60 kurang dari 70, 84 besar dari 80. Namun di sini atau berhubung di sini nilai ujian yang kurang dari 70, maka dia tetap diremedi. Itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih.